Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua yang sudah komen di video saya, mohon maaf saya baru balas, saya baru menjawab sekarang. Mohon maaf saya tidak bisa membalas satu-satu. Terima kasih semua dukungannya, doanya. Saya merasa terharu. Saya agak gugup, mohon maaf untuk bikin video ini, menjawab semua dan kelanjutannya seperti apa. Setelah video itu tanggal 28 kejadiannya pagi-pagi jam 7 saya melaporkan tindakan perbuatan tidak menyenangkan di tanggal 30 Agustus. Sebelumnya saya juga sudah membuat laporan atas penggelapan dengan bukti-bukti surat keputusan dari pengadilan dan surat perjanjian, surat-surat yang saya punya sudah diproses oleh penyidik, dari penyidikan jadi penyelidikan untuk kasus penggelapan di tahun 2020 sampai sekarang sedang berjalan. Di 2021 saya membuat laporan lagi tentang perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Pak Hairin, karena Pak Hairin kan bukan sekali dua kali ya, udah sering melakukan teror ya. Kalau menurut saya merasa terganggu, saya merasa tidak nyaman. Saya pun sudah lapor ke RT juga. Waktu itu pertama kali Pak Hairin datang ke rumah saya mengaku membeli rumah, saya tunjukkan kalau saya memiliki perjanjian dengan Pak Dudi. Dia menyangkal, dia bilang ini perdata Bu, katanya gitu, nggak kuat, dia bilang gitu. Silahkan aja Pas, dia bilang dia minta uang 800 juta kepada saya. Saya bilang saya nggak akan memberikannya Pak. Kalau Bapak jual beli sama Pak Dudi, ya silahkan diminta ke Pak Dudi uang 800 juta. Dia bilang kalau ibu nggak mau keluar dari sini, dia akan mencabut listrik air. Saya bilang ya kalau seperti itu Bapak ninda saya, ini kan listrik air saya bayar Pak, ini kan saya juga pemilik di sini, punya hak dong Bapak kan bukan pemilik, penghuni rumah sini, ya nggak punya hak untuk mencabut. Dia bilang saya bisa melakukannya Bu. Dia dengan ancaman seperti itu, ya saya diam aja, terus dia pamit pulang. Mantan suami saya pun bicara sama anak saya, WA, sama seperti yang diucapkan Pak Hairin. Saya harus mengosongkan rumah atau tidak, Pak Hairin akan mengusir paksa saya dari sini. Chat WA-nya saya ada bukti chat WA-nya. Lalu setelah Pak Hairin datang, lalu pengacaranya Pak Hairin atau siapa lah gitu datang bertemu saya. Dia mengutarakan bahwa rumah udah dibeli Pak Hairin.
saya juga debat dengan pengacara itu. Dia bilang, ya udah ibu, kalau nggak bisa bicarakan dengan saya akan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk eksekusi rumah ibu. Ya silakan bu, saya bilang gitu. Saya akan datang, akan saya hadapi. Dia ajukan 2019 ke pengadilan, mengajukan tuntutan harta gonogini dan eksekusi. Di 2020 pengadilan memutuskan menolak eksekusi dan permohonan harta gonogininya Pak Dudi. Saya tunggu dari mereka banding, ternyata tidak banding. Bahkan Pak Hairin datang ke sini ngusir saya pun ada videonya waktu Pak Hairin datang untuk mengusir saya. Dengan 3 orang lah datang, laki-laki, saya hadapin sendiri. Saya bilang di video itu, saya tidak akan menyerahkan rumah ini. Bapak silahkan selesaikan dengan Pak Dudi. Itu yang kedua, Pak Hairin datang. Yang ketiganya dia menyuruh orang ke sini. Dia ngaku sih katanya rumah ini sudah disewa sama dia kepada Pak Hairin. Terus dia maksa masuk dan mendobrak pintu ya, pagar, sehingga terbuka. Saya pun punya fotonya, bukti si bapak itu berusaha masuk. Saya teriak-teriak minta tolong. Datanglah Pak Satpam. Lalu Pak Hairin, setelah itu Pak Hairin datang lagi bersama rombongan. Saya juga agak-agak gemetar ya lihat bapak-bapak, tapi saya hadapin aja bersama Pak RT waktu itu, sesuai dengan video yang sudah saya upload di situ. Cekcok di situ, ada Pak Satpam juga. Pak Hairin gobrak-gobrak, Pak Satpam bilang, jangan Pak, jangan pakai kekerasan. Pak Satpam bilang, tapi Pak RT-nya diam saja. Makanya saya teriak ke Pak RT, biar dia bertindak adil gitu. Saya meminta keadilan dari Pak RT gitu kan. Nah, tapi Pak RT ternyata berpihak ke mereka. Ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa bicara seperti itu. Dan ketika mereka mengatakan akan menyita, di benak saya, jika mereka memaksa, saya hanya sendirian, saya bisa apa, saya perempuan gitu, dan anak saya pun perempuan di situ, bisa apa, kita nggak bisa apa-apa. Hanya terpikir, ya sudah, kalau misalnya terpaksa, ya saya akan menyuruh anak saya pergi kan rumah ini dengan kondisi rumah terbakar, dan saya pun terbakar di sini. Saya tidak, kalau keadilan itu tidak berpihak ke saya, ya itu satu-satunya jalan bagi saya mempertahankan rumah ini sambil melihat nurani mereka. Itu apa mereka masih punya nurani membiarkan saya terbakar di rumah sini. Itu aja yang ada di benak saya. Saya juga saat ini juga mungkin masih ketakutan ya. Saya bikin video juga, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak jelas, tidak lancar, karena saya masih gugup, saya tidak terbiasa depan kamera. Ini saya ada bukti untuk laporan
ke polisi. Ini oh iya, ini laporan ke polisi, surat-surat ini saya laporan tindakan penggelapan. Ini laporan perbuatan tidak menyenangkan. Nah, ini ada surat dari mereka. Ini untuk pengosongan rumah. Bagi saya ini surat hanya surat dari perorangan, ya mungkin surat dari rentenir atau debt collector atau apa. Karena kalau misalnya mau dieksekusi pun kemarin keputusan pengadilan dari pengadilan, bukan seperti ini gitu. Saya tenang aja, saya enggak dengan surat ini saya tetap bertahan di rumah ini. Saya tidak bergeming dengan tindakan mereka. Ini bukti-bukti bahwa dia meminta ke PAM. Ini surat dari orang PAM, dari manajernya PAM. Ini saya meminta air dihidupkan lagi, tapi dia tidak mau gitu. Dan ini pun sama, ini surat dari PLN. Saya minta ke PLN, saya mempertanyakan kenapa dicabut, karena saya selalu kan bayar, saya isi token gitu. Alasan mereka karena Pak Hairin meminta. Tuh, Pak Hairin kan bukan pemilik, Bu. Sudah jelas pemilik saya, ini KTP saya, kakak saya bilang ini penghuni di sini. Tapi tetap manajernya nggak mau tidak mendengar penjelasan saya. Mereka mencabut, ya sudah, saya bertahan di rumah ini. Mereka cabut, mereka sewenang-wenang pada saya, menindas saya. Saya coba sabar, saya coba bertahan dengan kondisi rumah seperti ini. Ini surat putusan pengadilan. Ini putusan pengadilan. Ini saya lalu saya pun dengan usaha saya sebisa-bisa untuk agar penjagaan aja, saya membuat banner, ya saya taruh di depan rumah saya taruh banner putusan agar ada beberapa pihak atau beberapa orang yang melihat, ini loh putusannya, putusan pengadilan. Saya pampang di sini di depan rumah saya gitu. Ini keadaan rumah saya pun kemarin kan Pak Hairin gedor-gedor pintu saya agak ketakutan juga, takut roboh karena ini pintu juga kan udah rapuh ya. Setiap malam juga saya takut mereka datang ke rumah saya, sampai saya berpikir mereka ada niat membunuh saya sampai bikin video untuk wasiat kalau misalnya mama sampai kecelakaan atau gimana ya, mungkin karena kejadian ini mungkin pihak mereka pingin tetap menguasai, mengambil rumah yang hak kalian, hak anak-anak. Tolong kalau mama nggak ada, kalian pertahankan. Saya bilang, aduh saya sedih ya. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah-salah. Semoga kita semua disehatkan.